bambu ditesi malam dulu, supaya ujung batangnya tidak membusuk. Terakhir, tinggal ditaruh di pot. Dan jangan lupa rutin disirami air ya. Oh iya, permintaan laki bambu ini juga banyak datang dari Timur Tengah loh. Bukan karena membawa hoki sih, tapi lebih karena perawatannya mudah dan bisa ditanam tanpa tanah. Jadinya cocok sama daerah Timur Tengah yang ketersediaan tanah suburnya terbatas. Nah, akhirnya kelar juga nih pos ronda. Gini doang sih, kecil. Tapi awas aja kalau sampai rusak lagi. Nggak kena. Untung Oga udah punya obat anti apes dari Neng Melan. Mantap jiwa deh si laki bambu ini. Loh, kenapa masih apes aja sih Oga? Ampun. Teman-teman tahu nggak? Indonesia memiliki kurang lebih 9.600 spesies tumbuhan berkhasiat loh. Kalau dipadu-padankan dengan tepat, ramuan berkhasiat ini bagus banget untuk tubuh. Kayak minyak herbal yang ampuh untuk imun booster ini nih. Selain itu, minyak balur herbal asli Bali ini dipercaya punya kemampuan untuk mengobati berbagai masalah kesehatan. Ikut Unyil ke tempat pembuatannya di Kabupaten Gianyar, Bali. Yuk, kita kemon! 69 jenis tanaman obat menjadi bahan dasar pembuatan minyak herbal. Bahan-bahan ini umumnya merupakan bumbu dapur yang mudah kita temui loh. Ada rempah basah, rempah kering, daun-daunan, dan bunga. Semuanya punya khasiat tersendiri untuk kesehatan tubuh. Ada daun neem asal India yang dipercaya mengendalikan gula darah, gangguan pencernaan, sampai peradangan. Daun asitaba yang banyak tumbuh dari negara Jepang. Biasanya tanaman ini digunakan untuk perut mulas karena asam lambung. Lalu ada perwacang sebagai pelancar sirkulasi darah, bunga lawang sebagai obat infeksi bakteri dan jamur, temulawak sebagai obat anti peradangan, pohon pule untuk mengatasi malaria dan tekanan darah tinggi, dan ada kayu gaharu. Selain sebagai aroma, juga mengatasi asma, pembengkakan, dan relaksasi. Kita haluskan dulu ya bahan rempah basah yang terdiri dari umbi-umbian dan rimpang. Ada kunyit, jahe, temulawak, dan jenis rimpang lainnya. Lanjut, ada rempah kering yang terdiri dari jenis kayu-kayuan dan juga bunga kering, seperti bunga lawang dan cengkeh yang lagi dihaluskan ini. Proses selanjutnya adalah pemasakan. Rempah basah, rempah kering, dedaunan, dan bunga dimasak secara terpisah. Untuk bahan bunga-bungaan, ada bunga seperti cempaka dan kamboja untuk menambah aroma wangi. Lanjut, kita tuang minyak kelapa sebagai bahan campuran. Minyak kelapa dipilih karena mudah terserap kulit dan gak gampang tengik. Selain itu, minyak kelapa mengandung asam laurat yang dapat membunuh berbagai kuman, virus, dan parasit. Bahan yang sudah tercampur harus dimasak sambil diaduk selama 3 jam. Setelah selesai dimasak, didiamkan selama semalaman sampai dingin. Setelah semalaman, semua minyak dicampur menjadi satu ke dalam tempat penampungan ini. Minyak yang sudah dicampur dan diendapkan semalaman berwarna kehijauan dan memiliki aroma yang khas. Nah, kalau gitu minyak sudah bisa diambil dan siap untuk dikemas ke dalam botol. Minyak balur herbal ini sudah dipasarkan hampir ke seluruh wilayah Indonesia dan juga sudah diekspor hingga mancanegara, seperti negara-negara di Asia Timur. Untuk pemakaian, minyak balur herbal ini cukup dioleskan di bagian kulit atau bagian tubuh yang bermasalah dan tidak nyaman. Minyak herbal ini cocok kok dipakai dari umur dede bayi yang baru lahir sampai dengan kakek nenek. Untuk pemakaian rutin, kalian bisa kok balurkan merata sepanjang tulang punggung dari tengkuk sampai tulang ekor. Dengan ini dipercaya bisa melancarkan peredaran di seluruh tubuh. Badan jadi terasa nyaman dan sehat.
Siapa yang tahu sama buah yang satu ini? Ini bukan buah sukun ya, tapi kluwi. Wajar sih kalau terlihat mirip, karena kluwi masih berkerabat dekat dengan sukun. Tapi kalau diperhatikan, buah kluwi bentuknya lebih bulat sempurna dibandingkan sukun yang cenderung lonjong. Dari kulit luarnya, kelihatan buah kluwi punya tekstur kulit berduri lunak, mirip durian yang belum matang dibanding sukun yang lebih halus. Terus kalau buah kluwi dikupas, langsung kelihatan tuh biji-bijinya yang besar dan banyak dibanding sukun yang cuma punya daging buah yang tebal. Buah kluwi juga kaya akan nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan, seperti serat, potasium buat jantung, dan antioksidan. Biasanya kluwi cuma diolah jadi sayur, tapi di Banyuwangi, buah yang satu ini bisa disulap jadi abon loh. Gak kalah dengan abon sapi, abon kluwi ini mengandung kalori, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Mantap! Ikut Unyil lihat cara bikinnya yuk. Kita kemon! Pertama, kulit buah kluwi dibuang dulu ya. Terus potong kecil-kecil deh buahnya. Lanjut beri air sampai terendam. Lalu blender daging buahnya sampai jadi halus. Daging buah kluwi dikenal punya getah yang banyak. Makanya setelah jadi bubur seperti ini, dilakukan pembilasan dan penyaringan menggunakan air sampai 3 kali. Supaya getah-getahnya pada hilang. Lanjut, rebus buah kluwinya. Tekstur buah kluwi yang sudah matang bakal lebih lunak. Proses perebusan di sini menggunakan perapian dari kayu loh, supaya bisa memberikan panas yang lebih maksimal. Butuh waktu sampai 1 jam hingga air rebusan berkurang setengahnya nih. Sip deh, hasil rebusan perlu dikeringkan pakai mesin spinner ini. Praktis kan? Tinggal diputar-putar, air bakal terpisah deh. Wih, serat-serat daging buah kluwinya pada kelihatan tuh. Serat-serat ini bermanfaat banget untuk melancarkan pencernaan kita. Oke, sip. Waktunya menyiapkan bumbu-bumbu sebagai penyedap rasa abon buah kluwinya nanti. Semua rempah ini kemudian di blender sampai halus. Bumbu yang sudah halus bakal dimasak bersama daging buah kluwi. Aduk terus sampai tercampur rata ya. Terakhir, tinggal digoreng deh. Proses penggorengan dilakukan sampai mengering dan warnanya berubah menjadi coklat keemasan. Hasil penggorengan juga bakal ditiriskan lagi nih pakai mesin spinner, biar hasil abonnya jadi benar-benar kering. Abon kluwi yang diproduksi di Banyuwangi ini memang dibuat untuk menaikkan nilai jumlah kluwi. Sebenarnya nggak cuma buah kluwi saja, ada berbagai jenis buah lain seperti pepaya yang juga bisa dibuat menjadi abon loh. Semoga makin banyak produk inovatif yang berasal dari pemanfaatan potensi di sekitar kita ya. Mantap! Nah, belum lengkap nih kalau Unyil belum ajak teman-teman di rumah untuk menyicipi abon buah kluwinya. Tapi kali ini sambil dibikinin kreasi hidangan yang kekinian dong pastinya. Teman-teman di rumah juga bisa ikutan bikin kok. Let's go! Pertama, bikin adonan pakai telur yang dicampur bareng gula halus dan tepung terigu. Sambil menunggu adonan mengembang, kita cairkan dulu menteganya yuk. Mentega yang sudah cair tinggal dicampur saja ke adonannya. Biar makin menarik bagi adonan untuk diberi warna berbeda. Wih, jadi cantik kan? Dan tuang adonannya ke loyang deh. Adonan siap buat di oven di suhu 200 derajat Celcius selama 18 menit. Tada! Bolu rainbow-nya sudah matang nih. Tinggal dikasih isian abon kluwinya deh. Beri olesan tipis pakai mayones. Lalu tabur abon kluwinya. Ayo, yang rata ya. Dan bolu gulung rainbow isi abon kluwinya sudah jadi nih. Gimana? Gampang kan bikinnya? Jadi, siapa bilang kalau abon cuma dijadikan pelengkap makan nasi atau roti saja? Dibuat kue kayak gini juga bisa. Dan
menggugah selera pastinya. Cocok banget deh disajikan buat menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Yummy! Wah, ayam-ayam siapa nih? Daripada didenda, mending ayamnya Oga tangkep aja deh. Lumayan buat dibikin abon sama fried chicken. Ya, pada kemana ini? Aduh ayam. Kenapa kamu, Nyeng? Hah? Daripada nangis nggak jelas. Nih, Bos Oga mau bagi-bagi rejeki. Wah, tumben bos nih. Rezeki apa ini bos? Nih, ada fried chicken alias ayam goreng. Apa bos? Ayam. Kalau kurang, masih ada abon ayam tuh di pos ronda. Itu kan ayam enyeng bos. Wah, kenapa harus dijadiin fried chicken sama abon? Nyeng, sembarangan. Ini udah bos gorengin. Abon kue juga bos. Aduh, kenapa harus ayam enyeng sih bos? Wah, wah. Sejak dulu hingga sekarang, gel tanaman lidah buaya sudah digunakan untuk mendinginkan kulit yang terbakar sinar matahari. Gak cuma itu, tanaman ini juga bisa disulap jadi minuman sehat yang menyegarkan. Mantap! Lidah buaya asal Indonesia ini gak cuma terkenal di dalam negeri saja loh, tapi sudah tersohor sampai ke mancanegara. Buktinya, pabrik ini rutin melakukan ekspor ke negara Jepang. Hebat kan? Cekidot yuk, kita kemon! Untuk membuat minuman lidah buaya, pertama timbang dan sortir pelepah daun lidah buayanya. Hasil panen pelepah daun lidah buaya tidak semuanya dalam kondisi bagus. Jadi kita harus pisahkan mana yang kualitasnya bagus dan mana yang tidak bagus. Kalau diperhatikan, lidah buayanya besar-besar ya. Lidah buaya yang berasal dari Pontianak ini memang terkenal dengan ukuran jumbonya. Soalnya ditanam di lahan gambut yang gembur. Pastinya didukung juga sama iklim tropis yang cocok untuk lidah buaya tumbuh. Lanjut, lidah buayanya dicuci dengan air agar tanah dan kotoran lainnya hilang. Berkali-kali lo nyucinya agar benar-benar bersih. Baru deh masukkan ke dalam pabrik melalui pintu kecil yang satu ini. Hop hop, pelepah lidah buaya langsung jatuh ke penampungan berair. Sekarang potong bagian pangkal dan ujung pelepah daun lidah buaya agar lebih mudah dikupas. Lanjut deh, kupas secara manual. Ini untuk mengambil daging lidah buayanya. Kupasnya tidak mudah loh. Butuh teknik khusus agar dagingnya tidak hancur. Jadi hanya karyawan yang sudah ahli saja yang boleh melakukannya. Kalau unyil sih sudah pasti hancur semua tuh. Oke deh, sekarang cek hasil kupasannya. Daging lidah buaya harus benar-benar bagus. Biar jelas melihatnya, harus menggunakan meja yang dipasangi lampu seperti ini. Sip deh. Sekarang kita potong daging lidah buayanya dengan cetakan. Set! Hanya dengan sekali cetak saja, lidah buaya utuh tadi langsung berubah jadi potongan berbentuk dadu. Ini nih yang namanya efektif, betul kan? Sekarang cuci kembali potongan daging lidah buaya ini agar lendir dan baunya hilang. Lalu cek lagi untuk memastikan bentuknya tidak ada yang rusak. Kualitas produk dari lidah buaya ini sangat terjaga, makanya butuh beberapa kali proses cuci. Baru deh kita masukkan dalam tabung steamer alias pengukus. Kukus dengan suhu 95 derajat Celcius selama 3 menit. Ini agar lidah buaya matang dan kenyal saat dikunyah. Hasil dari kukusan langsung kita rendam yuk untuk menurunkan suhu lidah buaya. Wah, lagi-lagi cek kondisi potongan daging lidah buaya. Yang rusak akibat pengukusan harus kita pisahkan nih. Nah, yang masih bagus langsung kita timbang dan kemas dalam plastik. Jangan lupa tambahkan air asam supaya lebih segar.
sekaligus untuk menjaga bentuknya tetap utuh dan tahan lama. Minuman lidah buaya ini masih harus melalui pengecekan terakhir ya. Oke deh, lanjut ke proses pasteurisasi yuk. Yaitu dengan merendam produk dalam air panas bersuhu 95 derajat Celcius selama kurang lebih 25 menit. Cara ini bisa bikin minuman lidah buaya awet sampai lebih 1 tahun. Setelah dingin, minuman lidah buaya ini bisa langsung kita kemas untuk diekspor ke Jepang. Di negara maju seperti Amerika, Jepang, dan Australia, minuman lidah buaya atau aloe vera sudah menjadi salah satu minuman berkelas yang harganya mahal. Karena selain memanjakan lidah, minuman herbal yang satu ini juga bergizi tinggi dan berkhasiat mengobati berbagai macam penyakit. Bocah petualang, ini Mengingat pentingnya peran tumbuhan untuk kehidupan kita, pastikan memanfaatkan tumbuhan dengan bijaksana dan juga menjaga kelestariannya ya. Pokoknya nggak boleh serakah. Nah, semoga informasi Unyu hari ini bermanfaat sekaligus menghibur buat teman-teman yang di rumah saja. Yuk, kita sama-sama berdoa. Semoga wabah virus ini cepat berlalu, biar kita belajar di sekolah lagi, ketemu ibu dan bapak guru, serta teman-teman sekelas. Amin. Unya pamit dulu ya. Bye-bye. Pabrik dan inovasi.